Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi saudara-saudari, bapak ibu, tuan-tuan dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pelan-pelan kita langsung mulai saja pembahasan kita pada pagi hari ini, di mana sudah kurang lebih 2 bulan ini sedang ramai diperbincangkan di medsos tentang diragukannya keabsahan nasab beberapa oknum para habaib, para habib di Indonesia ini oleh salah seorang kiai. Beliau bernama Kiai Haji Ibaduddin Utsman Al-Bantani. Salam buat saudara-saudara yang di Banten. Kurang lebih 5 tahun lalu saya pernah main ke sana, khususnya di daerah Ciamas, Banten. Betapa Kiai Haji Ibaduddin Utsman ini meragukan keabsahan nasab beberapa oknum para habaib, karena menurut Kiai Imad, jika dilihat daripada kelakuan mereka, daripada tindak tanduk tutur kata, singkatnya akhlak mereka, menurut Kiai Imad jauh panggang daripada api. Jadi kira-kira hati Kiai Imad tuh bertanya-tanya, apa iya mereka ini cucu Nabi? Apa iya benar mereka ini ada darah Rasul seperti yang digembar-gemborkan, dikewar-kewarkan oleh mereka di mana-mana tempat? Berangkat dari rasa penasaran dan pertanyaan yang ada dalam diri Kiai Imad, beliau mengadakan satu penelitian. Sampailah beliau kepada satu titik hasil, kepada satu titik kesimpulan, bahwa benar memang sangat diragukan beberapa oknum para habaib ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau ragu karena melihat akhlak-akhlak mereka di mana-mana tempat, di panggung-panggung dakwah. Lalu beliau adakan penelitian dengan segala daya dan upaya dan segenap kemampuan yang ada di diri beliau, bermodalkan dengan referensi kitab-kitab nasab, referensi manuskrip tua yang memang masih ada. Sekali lagi, hasil kesimpulan beliau meragukan bahwa memang oknum para habaib ini benar-benar adalah cucu Nabi. Akan pendapat beliau inilah sedang ramai diperbincangkan di medsos. Banyak yang pro dengan Kiai Imad, tentu tidak sedikit yang kontra dengan Kiai Imad, khususnya para habaib ini yang merasa tertuduh oleh tesis ilmiah yang dibuat oleh Kiai Haji Ibaduddin Utsman. Adapun saya pribadi, selaku rakyat biasa, umat biasa, bocah kemarin sore, punya pendapat tersendiri melihat fenomena kejadian seperti ini. Yang mana saya tidak mengatakan pendapat saya ini paling benar, paling baik, paling bagus, tidak. Hidup ini, apa yang Anda yakini benar silahkan jalankan, tapi jangan Anda pastikan pendapat Anda paling benar. Apa yang Anda lihat salah, jangan Anda praktekkan, jangan Anda ikuti,
Jangan terlalu menjas bahwa pendapat orang salah, siapa tahu dia yang benar, kan begitu. Dalam urusan furu, bukan usul, kita harus lebih legowo menerima perbedaan-perbedaan paham, perbedaan pendapat yang memang sudah dari dulu ada perbedaan-perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Nah, kembali ke pendapat saya pribadi. Jika saya melihat beberapa oknum para habaib ini, aslinya kasar ngomongnya, saya nggak butuh benarkah dia cucu Nabi atau bukan. Tapi memang kalau saya lihat selama ini, sikap-sikapnya itu meresahkan. Nggak peduli saya dia cucu Nabi atau bukan, tapi kok sikap-sikapnya ini meresahkan. Betapa tidak, ada oknum seorang Habib beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu itu kurang lebih, menggiring seorang pemuda ke sebuah lapangan untuk kemudian dipukuli, digebuki. Dan yang lebih menyedihkan menurut saya, dengan bangganya oknum Habib ini memvideokan perbuatan tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahwa si pemuda tersebut punya kesalahan dan memang fatal salahnya. Oke, tapi kita negara hukum. Tidak boleh kita main hukum sendiri. Di lain cerita, ada driver online. Ini pun kejadian kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu. Digebuki, dipukuli, untuk kemudian disuruh minta maaf langsung kepada oknum Habib ini. Dan oknum Habib inilah yang memvideokan ketika si driver online tersebut minta maaf dengan muka yang sudah bonyok. Luar biasa. Beruntung kau Habib, yang kau giring ke lapangan dan yang kau pukuli itu bukan saya. Seumpama saya orangnya bisa lain ceritanya. Walaupun si driver online tadi konon punya kesalahan menggoda istri Anda, akan tetapi Anda selaku seorang ulama, selaku seorang Habib kata Anda, patutkah memukuli itu? Kalau Anda tak terima, ini negara hukum. Dan tidak sampai di situ, memang teramat sering saya melihat kejanggalan-kejanggalan daripada oknum Habib ini bertolak belakang ilmu dan nasabnya dengan akhlak dan kelakuannya. Dan baru beberapa hari yang lalu, sekitar sehari 2 hari yang lalu, muncul video terbaru oknum Habib ini. Betapa dia dengan bangganya menceritakan, ana waktu hadir kemarin di Haul Habib Tanggul, Jakarta, banyak para habaib nanya ke ana, Masya Allah Habib, sekarang Habib makin kurus, kasihan. Maka ana jawab, kata dia, walaupun penyakit ana ini bisa ngambil badan ana, karena beliau konon kena asam lambung. Walaupun penyakit ana ini bisa ngambil badan ana sampai kurus, walaupun penyakit ana ini bisa ngambil nikmatnya ana ngopi, kata dia, karena
dengan asam lambungnya beliau berhenti ngopi. Tapi penyakit ana nggak akan bisa ngambil nyali ana. Dengan bangganya Anda berkata seperti itu. Dakwah ini bukan urusan melulu tentang nyali. Kalau Anda merasa hebat, masuk MMA sono. Masuk tarung bebas. Orang-orang juara MMA, juara tinju, juara UFC aja nggak begitu ngomongnya. Juara karate, juara silat nggak begitu lisannya. Apalagi Anda pendakwah, Anda da'i, Anda ulama. Saya takdim dengan ilmu Anda. Tapi kenapa arogansi Anda terlalu tinggi? Sampai-sampai ketika para habaib nanya ke Anda, basa-basi ke Anda, Masya Allah Habib, Habib makin kurus. Habib jaga kesehatan, biar jangan kurus kayak begini. Penyakit ana mungkin bisa ngambil badan ana. Penyakit ana mungkin bisa ngambil nikmatnya ana ngopi. Tapi penyakit ana nggak bisa ngambil nyali ana. Nyali apa sih? Saya nggak mengatakan Anda pengecut ataupun nggak punya nyali. Tapi kok pertanyaan yang demikian Anda kait-kaitkan ke nyali. Cocoknya Anda bukan jadi ulama kalau begitu, masuk MMA. Mike Tyson aja nggak pernah saya dengar ngomong begitu. Saya termasuk pengagum, fans dengan Mike Tyson tuh saya suka. Sering saya tonton video-videonya. Karena kalau dari kalangan tinju saya seneng gaya mainnya Mike Tyson. Belum pernah saya dengar ngomong begitu. Bahkan gurunya Mike Tyson, bukan guru sih tapi senior yang dianggap guru oleh Mike Tyson, Muhammad Ali. Muhammad Ali aja saya lebih senang Mike Tyson yang walaupun juniornya Muhammad Ali. Tapi nggak pernah ngomong begitu. Dikit-dikit nyali, dikit-dikit nyali, dikit-dikit kewar-kewar, siap perang, siap mati. Kita punya guru-guru, kita punya ustadz, punya kiai-kiai, kalem, adem. Itu bukan gak punya nyali. Tapi kan pada tempatnya. Kepada hal apa kita harus bernyali? Jangan dikira kiai-kiai kalem, pengasuh pondok pesantren apa, pengasuh majelis taklim apa, kalem, adem, lembut, dikira gak punya nyali gitu. Tapi kan bukan untuk melulu dipertontonkan bahwa kita punya taring. Nggak selalu kita tunjukkan taring kita. Sesekali bolehlah kita senyum agar orang melihat taring kita. Senyum nggak mempan, makan tuh musuh sekalian. Tapi kan siapa musuhnya dan pada apa momennya? Jadi kalau saya pribadi melihat fenomena ini, nggak perlu saya nuntut mereka buat tes DNA benar atau tidak. Walaupun benar, nggak mungkinlah saya ikutin ajaran-ajaran seperti itu. Ada santrinya, ada jamaahnya sampai nyium kakinya. Astagfirullahaladzim. Dan si Habib ini merasa enjoy, santai dia. Bahkan mungkin bangga ketika ada orang mencium kakinya dan divideokan. Dan saya memang tidak yakin bahwa Anda cucu Nabi. Dan alhamdulillah semakin kesini semakin terbukti betapa Anda ketika di acara haul orang tua Anda sendiri, bapak Anda sendiri, video lama Anda mengatakan bahwa bapak Anda ini cucu Nabi keturunan ke-33. Dan di sisi lain Anda ketika di persidangan Anda mengatakan bahwa Anda cucu Nabi ke-29. Di lain cerita Anda menceritakan
bahwa Anda cucu Nabi ke-28. Dan ada lagi kabar baru bahwa Ana waktu itu ngomong Ana cucu ke-28, Ana baru bangun tidur. Sebenarnya Ana cucu ke-38. Udah 4 angka ini yang beda. 33, 29, 28, 38. Kalau bapak ente cucu Nabi yang ke-33, maka pasti ente cucu Nabi yang ke-34. Anak ente ke-35 dan begitu seterusnya.